Pada sebuah pesta yang nampak sangat ceria, sekelompok anak muda terlihat sedang membahas program penurunan berat badan melalui sebuah aplikasi. Lalu seorang wanita tertarik untuk mengikuti cara diet tersebut. Ia mencoba untuk mencari aplikasinya, namun ia malah menemukan sebuah aplikasi yang mampu mengetahui waktu kematian seseorang. Aplikasi tersebut bernama Countdown. Mereka merasa sangat heran dengan keberadaan aplikasi konyol itu. Namun, wanita yang sedang diet tersebut memberi saran kepada teman-temannya untuk mencoba aplikasinya hanya untuk sekedar seru-seruan saja. Barang siapa yang memiliki waktu kematian paling dekat, maka ia harus menghabiskan semua minuman. Akhirnya mereka pun mendownload aplikasi konyol tersebut. Tak lama kemudian, aplikasi tersebut menunjukkan waktu kematian setiap masing-masing orang. Ketika semua orang mendapatkan waktu kematian yang masih lama, seorang wanita bernama Court justru sebaliknya. Waktu kematiannya hanya tersisa 3 jam lagi. Tentu saja ia harus menerima kekalahannya dan menghabiskan semua minuman yang ada di meja. Ketika Kurt harus menerima hukumannya, Evan pun datang. Semua teman menjelaskan kepada Evan apa yang sedang terjadi. Evan adalah kekasih Kurt. Mengetahui kekasihnya akan kewalahan meminum seluruh abok yang ada di meja, akhirnya Evan lah yang menghabiskan semua minuman tersebut. Singkat cerita, Evan dan Kurt hendak beranjak pulang bersama. Kurt yang mengetahui kekasihnya terlalu mabuk berat, ia memutuskan untuk berjalan kaki. Meskipun Evan membujuknya untuk tetap bersamanya naik mobil, Kurt tetap bersikeras untuk pulang tanpa diantar oleh kekasihnya itu. Ketika Kurt sedang berjalan seorang diri, satu notifikasi muncul di layar HP-nya. Notifikasi tersebut menunjukkan bahwa Kurt telah melanggar kesepakatan pengguna. Lalu ia melihat waktu kematian yang semakin dekat, yaitu 7 menit. Kurt pun tidak memperdulikannya dan memilih acuh. Namun tak lama setelah itu, ia merasa bahwa seseorang sedang mengikutinya dari belakang. Kurt mulai merasa ketakutan dan was-was. Ia memeriksa keadaan belakang, namun hanya mendapati sebuah mobil yang sedang melaju. Keadaan yang sepi terasa sangat mencekam saat itu. Kemudian tiba-tiba, waktu kematian menunjukkan sisa waktu hanya kurang dari 2 menit. Kurt pun lari sekencangnya menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Kurt panik dan mematikan HP-nya. Ia meneguk segelas air untuk membuat dirinya lebih tenang. Lalu tiba-tiba, HP Kurt kembali menyala dengan sendirinya dan waktu kematian menunjukkan detik-detik terakhir saat Kurt benar-benar mati. Di tempat lain, Evan mengalami kecelakaan tragis. Ia terluka sangat parah namun berhasil selamat. Terlihat sebuah dahan pohon menembus jok di sampingnya, di mana seharusnya Kurt berada di jok tersebut dan ikut mati. Namun ternyata Kurt tetap mati walaupun ia tidak ikut bersama Evan di dalam mobil itu. Dan kisah tentang aplikasi kematian berjudul Countdown pun dimulai. Kisah berlanjut pada seorang perawat cantik yang sedang magang di sebuah rumah sakit. Perawat itu bernama Queen. Ia selalu merasa bersemangat dalam menjalani pekerjaan itu. Hingga suatu waktu, Queen melihat sebuah pita kuning yang menghalangi ruangan terputus. Ia mencoba masuk ke dalam ruangan untuk memeriksanya. Di dalam ruangan, nampak Evan yang sedang duduk di tepi jendela. Queen mendekatinya dan ia seolah tahu bagaimana perasaan Evan yang akan menjalani sebuah operasi. Namun Evan mengatakan bahwa ia cemas bukan karena itu. Evan mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan aplikasi kematian yang ternyata ia juga telah mendownloadnya. Ia menceritakan kepada Queen tentang apa yang telah dialami oleh pacarnya. Evan merasa cemas dan menganggap aplikasi itu benar-benar nyata. Queen beranggapan bahwa itu hanya kebetulan saja, bukan karena aplikasi kematian itu. Ketika Queen dan Evan keluar dari ruangan bergaris kuning itu, mereka sempat dimarahi oleh perawat senior karena memasuki daerah terlarang. Queen akhirnya disuruh ikut perawat ke dalam ruangannya. Namun ternyata di sana sudah banyak orang yang menunggunya untuk memberi kejutan. Dan Queen pun akhirnya telah resmi menjadi perawat di rumah sakit itu. Setelah menerima kejutan, Queen bercerita tentang aplikasi kematian yang dikatakan Evan kepada semua temannya. Semua temannya merasa penasaran dan akhirnya mendownloadnya. Meskipun hanya untuk seru-seruan saja, mereka merasa senang karena umur mereka masih lama di dalam aplikasi itu.
Saat beranjak pulang, Quinn mendapatkan saran untuk mendownload aplikasi kematian itu. Akhirnya ia mendownload dan menyelesaikan semua persyaratan sebagai pengguna. Namun, ternyata di dalam aplikasi itu menunjukkan bahwa umurnya hanya tersisa kurang dari 3 hari. Quinn pun mengabaikannya begitu saja. Sesampainya di rumah, Quinn teringat ibunya yang sudah lama meninggal. Namun tiba-tiba, terdengar suara aneh dari dalam lemari. Quinn pun mendekatinya. Namun ternyata setelah dibuka, ia mendapati adik perempuannya, Jordan, sedang bersama kekasihnya bermesraan di dalam lemari. Quinn dan Jordan memang sudah lama tidak rukun sejak ibunya meninggal. Kemudian ayah Quinn datang dan menghampirinya. Ia mengajak Quinn berziarah ke makam ibunya pada hari Sabtu. Quinn merasa sangat berantusias mendengar ajakan itu. Keesokan harinya di rumah sakit, terlihat Evan yang cemas akan menjalani operasi, ditambah dengan aplikasi kematian yang menunjukkan waktu matinya semakin dekat. Evan yang menganggap aplikasi itu sangat nyata, akhirnya memilih kabur dari rumah sakit untuk menghindari operasi, karena ia berpikir ia akan mati ketika menjalani operasi. Tiba-tiba, ia mendapatkan notifikasi dari aplikasi Countdown. Notifikasi tersebut mengatakan bahwa ia telah melanggar kesepakatan pengguna. Tak lama kemudian, sosok berpakaian hitam muncul di belakangnya. Evan sangat panik dan waktu kematian tersisa 2 menit saja. Tiba-tiba, Evan pun tewas sesuai waktu kematian yang ada pada aplikasi tersebut. Quinn telah mendapat kabar tentang kematian Evan. Perawat senior menjelaskan, Evan mati karena kecelakaan. Quinn teringat aplikasi Countdown yang ditujukan Evan kepadanya. Kemudian, Quinn berusaha mencari keberadaan HP Evan untuk mengetahui waktu kematian Evan. Ternyata benar, aplikasi itu menunjukkan bahwa waktu hidup Evan memang benar-benar sudah habis. Quinn pun merasa sangat ketakutan. Kemudian, ia melihat waktu kematiannya yang menunjukkan hari Sabtu, di mana seharusnya ia pergi berziarah ke makam ibunya bersama keluarga. Quinn membatalkan rencana tersebut. Tak lama kemudian, Quinn mendapatkan notifikasi bahwa ia telah melanggar kesepakatan pengguna. Tiba-tiba, seorang dokter mengejutkannya dari belakang. Dokter itu meminta Quinn untuk menemaninya memeriksa seorang pasien. Quinn terlihat sangat kacau dan panik. Dokter yang sadar dengan tingkah laku Quinn yang cemas berusaha menenangkannya. Namun ternyata dokter itu memiliki maksud lain. Ia berusaha melecehkan Quinn, namun Quinn menolaknya. Dokter itu merasa sangat kesal. Quinn hendak menceritakan kejadian itu pada perawat seniornya, namun dokter itu mampu mengalihkan perhatian si perawat senior. Quinn pun merasa sangat kesal. Singkat waktu, malam telah tiba. Quinn mencoba menghapus aplikasi tersebut, namun aplikasi tersebut ternyata sulit untuk dihapus. Ia mencoba mencari informasi tentang aplikasi tersebut melalui laptop miliknya. Ia sangat terkejut ketika melihat seorang wanita bernama Court yang sempat diceritakan oleh Evan. Ketika Quinn menutup laptopnya, ia melihat Evan. Quinn merasa sangat ketakutan. Akhirnya, Quinn pun menghancurkan HP-nya. Keesokan harinya, Quinn membeli sebuah HP dan kartu baru di sebuah counter. Ia berharap tak akan terganggu lagi dengan aplikasi kematian itu. Ia merasa lebih tenang saat mendapatkan HP barunya. Namun ternyata aplikasi itu mendownload sendiri di HP barunya. Quinn komplain kepada pemilik counter, namun pemilik counter juga merasa heran dengan HP itu. Keributan Quinn membuat orang yang antri merasa penasaran dengan aplikasi yang dimaksud oleh Quinn. Ia bertanya kepada pemilik counter setelah Quinn beranjak pergi. Saat Quinn berada di dalam mobil, waktu kematian menunjukkan 21 jam lagi. Ia merasa sangat stres dan ketakutan. Kemudian ia melihat seorang berbaju hitam di kamera belakang mobilnya. Tiba-tiba,
Sebuah tangan membekap mulutnya dan membuat Queen ketakutan. Ia terpental hingga keluar dari mobilnya. Seorang pengunjung konter tadi yang bernama Mark keluar dan berkata bahwa ia juga mempunyai aplikasi countdown. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai waktu hidup selama 18 jam lagi. Akhirnya Queen dan Mark berbincang di sebuah restoran dan saling bercerita tentang apa yang telah terjadi. Kemudian mereka menemui seorang pastor di rumah sakit Queen bekerja. Queen bercerita pada pastor tentang aplikasi tersebut yang memang berkaitan tentang iblis dan roh jahat. Namun, pastor itu memberi saran kepada Queen dan Mark untuk menemui seseorang. Mereka pun lantas bergegas menemuinya. Namun, sebelum mereka menemui orang tersebut, si senior memanggil Queen. Ternyata dokter yang waktu itu mencoba melecehkan Queen telah memfitnah dirinya. Dokter mengatakan bahwa Queen mengganggunya ketika bekerja. Queen pun merasa sangat kesal dan akhirnya ia diskors dari pekerjaannya. Singkat cerita, Queen dan Mark sampai di gereja untuk menemui orang yang disarankan oleh pastor. Setelah bertemu, mereka menceritakan tentang aplikasi kematian itu. Pendeta itu berkata bahwa kejadian aplikasi itu persis dengan apa yang pernah ia baca. Ia mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang telah terjadi tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan gangguan dari iblis bernama Kozin. Menurut pendeta, cerita Queen dan Mark adalah cerita modern dari cerita yang ia baca sebelumnya. Pendeta itu mengatakan bahwa Queen dan Mark harus melihat kode dari aplikasi itu agar tahu secara pasti. Queen pun berpikir untuk meretas aplikasi itu. Mereka menemui penjaga konter untuk meminta bantuan. Queen dan Mark memberikan imbalan berupa ATM yang Queen dan Mark miliki. Penjaga konter pun tertarik dan bersedia membantu mereka. Queen menunjukkan aplikasi tersebut yang ternyata juga didownload oleh penjaga konter itu. Namun penjaga konter itu ternyata mengabaikan aplikasi tersebut selama ini. Akhirnya penjaga konter berhasil meretas aplikasi tersebut dengan menambah waktu hidup Queen dan Mark. Namun Queen sangat terkejut melihat nama adiknya tertulis di data itu, yang artinya Jordan juga memasang aplikasi itu. Namun akhirnya penjaga konter berhasil menambah waktu Jordan di aplikasi itu. Queen dan Mark merasa sangat senang dan pulang bersama di rumah Queen. Namun Queen dan Mark sangat terkejut ketika mendapati waktu kematian kembali seperti semula. Jordan ternyata juga mengalami hal yang sama. Akhirnya ketiga orang tersebut menemui pendeta lagi. Pendeta itu mengatakan bahwa itu adalah kutukan iblis dan pelayannya. Pendeta mengatakan kutukan itu bisa dihilangkan jika manusia bisa membuktikan kebohongan iblis. Pendeta mengajarkan ritual dan menggambar sebuah lingkaran untuk hal itu. Waktu Mark hanya tersisa 2 menit lagi. Tak lama kemudian, mereka memasuki lingkaran yang telah dibuat. Lalu tiba-tiba, iblis itu benar-benar datang namun tidak bisa masuk ke dalam lingkaran. Iblis itu menyerupai adiknya Mark sehingga berhasil memperdayanya. Mark pun tewas dengan waktu yang sangat pas dengan aplikasi itu. We did it. They let me go. Jordan juga turut terluka dan Queen membawanya ke rumah sakit. Namun sialnya, dokter itu yang menangani Jordan. Queen bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Kemudian, Jordan dan Queen berbicara lebih intens untuk menghilangkan kesalahpahaman di antara mereka selama ini. Jordan selalu menyalahkan Queen atas kematian ibunya. Namun akhirnya Jordan sadar bahwa kematian ibunya murni karena kecelakaan. Hingga akhirnya keduanya pun berbaikan. Queen dan Jordan kembali melihat waktu kematian yang tinggal beberapa menit lagi. Queen mencoba meyakinkan bahwa itu bukan menit terakhir bagi mereka. Akhirnya Queen menemui dokter dan mengajak dokter bertemu di ruangan kosong. Gwen! Tak lama kemudian, Queen berencana membunuh dokter itu supaya dokter bisa mati sebelum waktu di aplikasi yang masih lama. Queen ingin membunuh iblis yang ingin menyelamatkan dokter itu karena belum waktunya untuk mati. Queen berusaha mencari dokter yang berhasil lolos. Queen dan dokter akhirnya saling menghajar. Namun usaha Queen selalu dihalangi oleh iblis tersebut. Queen berusaha mencari ide lain.
lain, Jordan mencari keberadaan Queen. Iblis mengejar Jordan dan ia bersembunyi di sebuah ruangan. Queen mengancam iblis dan mengatakan bahwa ia akan mati sebelum waktunya di aplikasi dengan membuat dirinya sendiri overdosis. Iblis itu memperdaya mereka dan menyerupai ibu mereka. Namun Queen tidak tertipu dan menyuntikkan obat supaya dirinya overdosis. Iblis itu ternyata benar-benar lenyap. Namun Jordan menangis histeris melihat kakaknya mati karena overdosis. Namun tiba-tiba Jordan sadar bahwa Queen memberinya petunjuk sebelum ia menyuntikkan obat overdosis. Queen meminta Jordan untuk menyuntikkan kembali obat penawar kepadanya. Akhirnya Queen berhasil sadar kembali. Keesokan harinya, keluarga Queen berziarah ke makam ibunya. Mereka tampak lebih akur dan harmonis. Ketika beranjak meninggalkan makam untuk menuju ke mobil, Queen melihat informasi bahwa dokter cabul itu sudah dipenjara. Tapi tiba-tiba, lagi-lagi aplikasi Countdown versi terbaru terinstal kembali secara otomatis. Dan kisah aplikasi kematian berjudul Countdown ini pun berakhir.